Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 2014401117, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem 12 nervus. Sistem saraf pusat. Fungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi seperti mengatur dan mengelola rangsangan, mengatur pikiran, gerak, emosi, pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, dan lain-lain. Otak, fungsi untuk berpikir, bergerak, keseimbangan cairan tubuh, memori atau ingatan, dan kesadaran. Sumsum tulang belakang, fungsi untuk membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Sistem saraf tepi, fungsi untuk menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Saraf kranial, fungsi untuk mengumpulkan dan menghubungkan informasi dari otak ke bagian tubuh lainnya, terutama kepala dan leher. Saraf spinal, fungsi untuk mengantarkan informasi berupa rangsangan atau impuls. Sistem saraf pusat atau otak dan medula oblongata. Corpus callosum, fungsi sebagai penghubung atau tempat komunikasi antara belahan otak. Cerebrum, fungsi untuk mengatur gerak tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyampaikan memori. Cortex cerebrum, fungsi untuk motorik lanjutan hingga pengambilan keputusan. Thalamus, fungsi untuk mengantar sinyal sensorik dan motorik yang berkaitan dengan kesadaran, tidur, dan kewaspadaan ke korteks otak. Cerebellum, fungsi untuk mengatur keseimbangan, kendali gerakan mata, dan mengendalikan gerakan sadar. Medula oblongata berfungsi untuk mengendalikan gerakan tidak sadar seperti frekuensi denyut jantung. Reticular activating system, fungsi untuk mengatur kesadaran dengan merangsang korteks cerebri untuk menerima rangsangan dari seluruh tubuh. Pons paroli, fungsi sebagai penghubung serabut saraf antara otak kecil bagian kiri dan kanan, serta menghubungkan serabut saraf otak besar dengan sumsum tulang belakang. Kelenjar pituitari, fungsi untuk mengeluarkan hormon kendala aliran darah ke dalam aliran darah. Hipotalamus, fungsi untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. 2. Sistem saraf tepi 12 kranial. Saraf olfaktori, fungsi sebagai perangsang bau atau indera penciuman. Saraf optik, fungsi sebagai saraf penglihatan. Saraf okulomotor, fungsi untuk mengontrol gerakan mata, kontraksi pupil, dan mempertahankan terbentuknya kelopak mata. Saraf abdusen, fungsi untuk pergerakan mata ke arah samping. Saraf auditori atau vestibulocochlear, fungsi untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan menyeimbangkan kepala dan indera suara atau pendengaran. Saraf glossopharyngeal, fungsi untuk motorik seperti membantu dalam menelan makanan. Saraf aksesori berfungsi untuk menggerakkan otot bahu dan pergerakan leher. Saraf
Epipoklosal, fungsi untuk saraf motorik untuk pergerakan lidah menuju otot-otot lidah. Saraf vagus, fungsi untuk motorik dan sensorik. Saraf fasial, fungsi untuk saraf sensorik dengan memberikan informasi tentang sentuhan pada wajah dan indera lidah di dalam mulut. Saraf trigeminal, fungsi untuk sensorik yang berhubungan dengan hidung, mata, lidah, dan gigi. Saraf troklear, fungsi untuk penanganan otot mata serta memutar bola mata. Sistem saraf tepi 31. Serabut saraf sumsum tulang belakang. Mata. Mata berfungsi sebagai alat indera penglihatan, alat komunikasi, fungsi keindahan, mempelajari berbagai hal, pengawasan segala hal yang mungkin membahayakan, dan keseimbangan. Merobek langit-langit kelenjar hidung, berfungsi untuk menghentikan makanan naik ke hidung ketika menelan. Kelenjar submakilari dan sublingual, berfungsi untuk menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau seromukosa. Kelenjar ludah mulut, berfungsi untuk menghasilkan air liur. Jantung berfungsi sebagai alat atau organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Perut berfungsi untuk organ abdominal, bertanggung jawab dalam pencernaan dan menyerap makanan. Pembuluh darah di perut, berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Hati berfungsi untuk menetralisir dan menawar racun, mengatur siklus hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Pankreas berfungsi untuk memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Kelenjar adrenal berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur metabolisme, sistem pertahanan tubuh, tekanan darah, dan respon terhadap stres yang penting untuk menopang kesehatan dan kualitas hidup. Usus halus berfungsi untuk proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman secara kimiawi di dalam tubuh. Usus besar dubur berfungsi untuk menyerap vitamin yang dibantu oleh bakteri-bakteri yang hidup di dalam usus besar. Ginjal berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah, mengendalikan keseimbangan air, mengatur sel darah merah, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Kantung kemih berfungsi untuk menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Organ seksual laki-laki dan perempuan. Reproduksi laki-laki. 1. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum, fungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis, fungsi untuk produksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epidermis, fungsi sebagai tempat penyimpan sperma sementara. 5. Saluran uretra, fungsi sebagai saluran keluar sperma dan urin.
6. Kelenjar fosfat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. 7. Kelenjar koper fungsi untuk melindungi sperma dan dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam dan yang tersisa di dalam uretra. Reproduksi perempuan, rahim fungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Saluran telur atau tuba Fallopi fungsi sebagai pembawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Serviks fungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan berbagai jalan masuknya sperma. Uretra fungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga utama tubuh sehingga manusia dapat berdiri tegak dan menggeliat. Ruas berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan serta menjadi tempat melekatnya otot rusuk dan beberapa organ. Sistem saraf tepi 31. Serabut saraf sumsum tulang belakang. Saraf serviks fungsi sebagai penunjang bagian tengkorak, kepala dan leher. Kepala berfungsi melindungi organ penting di kepala. Leher berfungsi sebagai penghubung badan dengan kepala. Diafragma berfungsi sebagai membantu proses pernapasan, meningkatkan tekanan rongga perut, mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Deltoid biceps. Deltoid berfungsi sebagai tulang anggota gerak atas, menggerakkan bagian siku dan bahu, tempat melekatnya otot utama, penopang kekuatan lengan, penghubung sendi putar, penghubung tulang lengan bawah dan gelang bahu. Biceps berfungsi untuk meletakkan gerak, menarik dan merentangkan siku. Extender pergelangan tangan berfungsi sebagai alat gerak tangan, tempat menempelnya otot tangan dan penghubung antara tulang jari dengan tulang pangkal. Triceps berfungsi sebagai penahan beban lengan pada bagian bahu dan ekstensi sendi siku. Tangan berfungsi untuk memegang benda, menulis, menggambar, menunjukkan arah dan lain-lain. Saraf toraks berfungsi untuk bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan stabilitas tubuh. Otot dada fungsi untuk menunjang mobilitas atau pergerakan, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh, melindungi organ, dan lain-lain. Otot perut fungsi untuk melindungi organ di dalam perut. Saraf pinggang berfungsi untuk menopang sebagian besar berat badan dan memungkinkan gerak fleksibel tapi tidak berputar. Otot kaki berfungsi sebagai penyeimbang dan penopang tubuh. Saraf sakral fungsi sebagai tempat penyatuan tulang punggung. Usus kantung kemih berfungsi sebagai sistem pencernaan manusia seperti menghasilkan
enzim-enzim pencernaan, menyerap nutrisi, membusukkan makanan, dan lain-lain. Kantung kemih berfungsi menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Fungsi seksual berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.